Günaydın arkadaşlar. Woi, ketemu lagi sama Theo Adi di sini. Buongiorno sobat keliling dunia. Weekend mau ngapain nih sobat keliling dunia? Apapun itu jangan bepergian jauh-jauh dulu ya, karena bahaya COVID-19 masih mengintai nih sobat. Nah, untuk memuaskan keinginan jalan-jalan, yuk sobat nonton keliling dunia dulu. Selain nambah pengetahuan, siapa tahu bisa jadi inspirasi sobat keliling dunia untuk traveling, bener kan? Oh iya, sobat kita dari 3 negara berbeda punya referensi seru dan petualangan menarik loh sobat. Yuk kita intip. Hai sobat keliling dunia, jalan-jalan kita kali ini akan menuju ke negara Turki nih. Kalian tahu nggak sobat, kalau negara Turki ini terkenal dengan ragam budayanya loh, khususnya budaya Islam dan Eropa. Ini dikarenakan letak negara Turki yang 95% wilayahnya berada di Asia dan 5% berada di Eropa. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ke ibu kota Turki yaitu Ankara. Kita akan ditemani sobat baru nih, yaitu Wita Koto. Sobat Wita ini merupakan lulusan fashion designer di Turki loh sobat. Günaydın arkadaşlar. Ankara'ya hoş geldiniz. Perkenalkan, nama saya Wita Koto. Dan di kesempatan kali ini, saya akan ajak sobat keliling dunia untuk jalan-jalan ke tempat menarik yang ada di ibu kota Turki, yaitu Ankara, Turki. Penasaran? Hamamonu ini di zaman Ottoman difungsikan sebagai tempat kegiatan amal di mana terdapat masjid, madrasah, dan rumah sakit yang bisa dipakai gratis oleh rakyat Turki. Namun, di zaman terbentuknya Republik Turki, banyak tokoh-tokoh penting yang tinggal di daerah sini, tapi sekarang rumah-rumahnya itu sudah difungsikan sebagai restoran, hotel, dan museum. Bahkan, pencipta lagu kebangsaan Turki juga tinggal di sini dan sekarang rumahnya sudah difungsikan sebagai museum yang sobat keliling dunia semua bisa kunjungi secara gratis. Hamamonu ini memang merupakan salah satu spot bersejarah yang harus dikunjungi bila kita ada di Turki sobat. Karena Hamamonu ini selain bersejarah juga termasuk surga kuliner bagi orang Turki. Sobat Wita kayaknya kelaparan nih. Hihi. Jadi mampir dulu untuk sarapan. Yuk kita intip gimana sih sarapan ala Turki. Oke arkadaşlar, sekarang kita udah sampai di restoran tempat kita sarapan ala Turki. Di depan kita sekarang udah ada namanya Serpme Kahvaltı. Jadi sekarang kita akan sarapan ala bangsawan Turki. Oh, dan hal yang menarik juga, sekarang ini jam 11:30. Fakta menarik tentang sarapan di Turki, pokoknya kapanpun kalian bangun, mau jam 12 siang, jam 1 itu kalian masih bisa sarapan Turki. Sebelum kita mulai sarapan, aku mau bergaya seperti perempuan Turki dengan pakai shawl. Enak banget. Teman-teman juga bisa sambil ambil telur yang ini. Dan juga jangan lupa ini zaitun ya. Enak banget, pokoknya nggak kalah sama bubur
atau lontong kari yang ada di Indonesia. Dan ini adalah cara sarapan yang kedua. Kalau teman-teman gak suka yang asin-asin, teman-teman bisa sarapan Turki, pilih yang manis, bisa pakai selai buah, atau ini yang paling menarik adalah butter dicampur madu. Enak banget. Ini butternya spesial banget karena ini butter namanya Tereyağı. Wah, unik banget ya sarapan ala Turki ini. Jadi pengen duduk di sana nih, nemenin Mbak Wita makan bareng. Hehe. Setelah sarapan, enaknya kita minum teh. Dan di depan kita ini ada alat namanya semaver. Di Turki sendiri, cara penyajian tehnya berbeda loh. Kenapa? Karena dengan alat semaver ini terdiri dari dua bagian. Bagian atas adalah teh dan di bagian bawah adalah air panas. Kahvaltı udah, minum teh juga udah. Sekarang saatnya kita minum kopi Turki. Yuk kita cicipin kopi Turkinya. Rasanya kaya banget, enak, aku suka. Dan kalau misalnya terlalu pahit, Sobat Keliling Dunia bisa minum kopi Turki bersamaan dengan Turkish Delight. Aku makan ya. Oke, barusan saya sudah bayar. Menu sarapan ala Turki tadi itu sekitar 23 TL atau kalau rupiah 40.000. Selain sarapan Turki yang tadi, ternyata kopi Turki yang disajikan tadi itu gratis, sobat. Nah, sekarang udah ada energi, udah kenyang. Saya akan ajak Arkadaşlar untuk jalan-jalan ke next destination. Ikutin terus ya. Yuk. Nah, untuk menuju ke destinasi selanjutnya, Sobat Wita akan mengajari kita nih gimana cara naik transportasi umum di Ankara. Arkadaşlar, di Ankara itu untuk naik transportasi umum harus menggunakan Ankara Card. Jadi, mostly di sini itu nggak pakai uang cash tapi pakai kartu. Nah, sebelum kita pakai ini kita harus pastikan ada isinya di dalam. Sekarang saya akan ajak Arkadaşlar semua gimana caranya mengisi kartu Ankara Card ini. Yuk ikutin. Dari 10 TL ini kurang lebih bisa 5 kali naik transportasi. Karena untuk pelajar 1,75 lira, sedangkan untuk yang umum itu 3,5 lira. Beda banget kan? Perjalanan ke next destination dari Hamamonu ke Anıtkabir bisa ditempuh dalam waktu 36 menit menggunakan metro atau subway. Kalau Sobat Keliling Dunia berkunjung ke Ankara, belum sah nih kalau belum mengunjungi ikon dari kota Ankara, yaitu Anıtkabir. Oh iya, kalau mau berkunjung ke sini tidak dikenakan biaya loh, alias gratis sobat. Merhaba arkadaşlar, aku udah sampai di tujuan selanjutnya yaitu Mausoleum Anıtkabir. Tadi udah masuk gate pertama dan dites suhu badan, juga isi tas. Terus sekarang aku mau naik shuttle service. Yuk. Nah sobat, mulai dari halaman depan kita akan melewati Aslan Yolu dulu nih, atau sering disebut jalur singa. Di jalur ini terdapat 12 pasang patung singa yang merupakan simbol kekuatan dan kedamaian. Arkadaşlar, di Mausoleum Anıtkabir ini terdiri dari 3 tempat kan. Yang pertama itu Aslan Yolu atau jalur singa yang pertama tadi. Terus yang kedua itu ceremonial area yang di tengah-tengah ini. Dan yang ketiga adalah makam presiden pertama yaitu makam Mustafa Kemal Atatürk.
Jika sobat keliling dunia melihat sekilas, Anit Kabir ini memang mirip dengan kuil-kuil Yunani kuno ya. Eits, tapi jangan salah sangka ya sobat. Walaupun berbentuk seperti kuil, Anit Kabir ini adalah mausoleum loh. Mausoleum sendiri adalah bangunan besar yang digunakan sebagai tempat pemakaman tokoh suatu kerajaan atau peradaban. Jadi Anit Kabir ini merupakan tempat di mana Atatürk yang merupakan pendiri Republik Turki dikebumikan. Aislar batal masuk ke museum presiden pertama Turkinya karena ternyata selama pandemi ini museumnya ditutup demi kebaikan kita bersama ya. Salah satu kegiatan favorit di Anit Kabir adalah melihat para tentara penjaga yang melakukan pergantian shift jaga. Wah, keren dan rapih ya. Lihat tuh, sampai-sampai Sobat Wita juga nggak mau kalah eksis. Langsung berfoto-foto dengan tentara penjaga. Hihi. Arkadaşlar, tadi setelah saya ziarah ke makam Atatürk, saya sempat juga foto bersama tentara yang menjaga daerah Anit Kabir ini. Jadi tentaranya itu mewakili dari 3 angkatan, yaitu angkatan udara, laut, dan darat. Dan ternyata mereka itu pergantiannya selama 1 jam sekali. Wah, seru juga keliling Ankara bersama Sobat Wita. Next, kita akan kemana lagi ya? Eits, nantikan setelah yang ini ya Sobat. Saya Wita Koto, undur diri dulu ya. Görüşürüz. Sobat keliling dunia, lanjut lagi nih kita akan ke Belanda bersama Sobat Theo Komeng, menikmati wisata perahu dan melihat keindahan juga keunikan Amsterdam. Tapi saksikan dulu yang satu ini, tetap di Keliling Dunia Trans 7. Nah ini kita dikasih kayak gini nih. Ini kasih kayak ginian, terus kita colokin di sini. Good morning Sobat Keliling Dunia Trans 7. Gimana nih Sobat? Seru kan kemarin jalan-jalan bareng Theo? Nah sekarang di pagi yang cerah ini Theo mau mengajak Sobat Keliling Dunia menikmati pemandangan indah lainnya di Amsterdam. Biar nggak pegel, kali ini Theo mengajak kita melihat pemandangannya menggunakan boat. Tapi dengar-dengar juga nih Sobat, Theo dan temannya mau mengunjungi pedesaan yang ada di Amsterdam. Wah, kira-kira desa apa ya Sobat? Langsung aja deh yuk kita ikuti petualangan Theo and Friend di Keliling Dunia Trans 7. Theo tunggu. Wah, Theo udah langsung jalan aja nih Sobat. Nah, sekarang kita lagi ada di depan Kanal Cruise. Jadi belum lengkap rasanya kalian datang ke Amsterdam tapi nggak naik ke perahu. Kalian bisa lihat Amsterdam dari kanal-kanal gitu. Dan nanti kita akan beli tiket ke dalam ya. Nih beli tiketnya di sana tuh. Nah ini tiketnya. Jadi satu orang itu dikenakan tiket sebesar 14 euro ya. 14 euro per orang. Tapi karena kita punya Stad Pass, jadi kita hanya bayar 2 euro aja. Kita nunggu sekitar 15 menit lagi buat kapalnya datang ya. Nah, dan kita akan keliling selama 1 jam. Enak banget ya Theo bisa dapat diskon. Wah, nggak di Indonesia, nggak di negara orang. Sudah pasti kalau bisa carinya yang diskonan ya. Hehe. Nah, sekarang kita mau masuk ke botnya. Ini botnya udah standby. Jadi sekitar 15 menit lagi botnya akan jalan. Yuk, masuk. Kita lanjut. Jadi beginilah suasana di dalam kapal. Sepi ya Sobat, penumpangnya pun berjarak. Hal ini dikarenakan kita harus mengikuti peraturan yang tadi sudah terpampang jelas di depan. Nah ini kita dikasih kayak gini nih. Ini kasih kayak ginian, terus kita colokin di sini. Nih, colokin di sini untuk penjelasan nanti selama di sini aja. Ya udah situ.
sama di perjalanan nanti. Jadi untuk penjelasannya kita dengerin ini nih, pakai ini. Sistem guide tour di sini udah modern sobat. Jadi sobat bisa mendengarkan penjelasan dengan 19 bahasa yang berbeda. Sobat bisa milih deh tuh mau dengerin pakai bahasa apa. Canggih kan? Sobat, botnya udah mau jalan nih. Are you ready? Here we go. Itu rumah-rumah bot. Ini rumah-rumah bot. Jadi ada juga orang-orang di Amsterdam ini yang tinggal di perahu gitu. Jadi selain mereka tinggal di apartemen, di rumah-rumah atau juga di perahu, ini adalah perahu tinggal ya. Nah, tower yang tadi kita lewatin itu dulu digunakan untuk sebagai tower pengintai. Nah, sekarang kita ada di daerah Jordaan. Dulunya ini tuh daerah industri. Daerah ini cukup terkenal di Amsterdam. Ini kawasan yang katakanlah ini kawasan elit gitu, dimana banyak sekali para artisan, seniman, terus orang-orang terkenal itu tinggal di daerah sini. Sobat keliling dunia, keren-keren ya bangunan dan pemandangan yang ada di sana. Keliling selama 1 jam di sini sih nggak bakal berasa apa-apa. Disuguhinnya pemandangan indah begini sih. Theo tahu aja cara menikmati kota Amsterdam. Sobat, perjalanan kita menaiki bot telah berakhir. Kira-kira abis ini Theo mau ajak kita kemana lagi ya? Tapi kemana sih Theo ya? Sobat, ada yang lihat Theo nggak? Woi, ketemu lagi sama Theo Adi di sini, Anas Pleasure. Kenapa kita ada di depan Sentral Stasiun? Karena kita mau kemana? Sanseska. Oke. Jadi kalau kita mau ke Sanseska itu ada dua cara, ada 2 jalan, yaitu bisa naik kereta atau juga bisa naik bus. Kalau saya milih naik bus, kenapa? Karena kalau naik kereta itu dari stasiun pemberhentian itu kita mungkin harus jalan lagi sekitar 10 menitan gitu. Tapi kalau naik bus kita akan turun langsung di lokasinya. Ikutin perjalanan kita hari ini ke Sanseska. Tetap di Keliling Dunia Trans 7. Theo ngagetin aja nih sobat. Tiba-tiba udah di depan Sentral Stasiun aja. Terminal bis itu sendiri terletak di belakang Sentral Stasiun ini sobat. Daripada ditinggal Theo lagi, ayo sobat, kita ikutin terus perjalanan Theo yang katanya mau ke Zandsesans. Aduh sobat, terminalnya aja elegan banget. Sambil nunggu sih ini bisa sekalian hunting foto-foto bagus. Bener-bener deh, pemandangan kota Amsterdam gak pernah bikin bosen. Sobat, bisnya sebentar lagi datang. Ayo cepet siap-siap ya, jangan sampai ketinggalan. Itu dia bisnya sobat, asik. Markija, mari kita jalan. Nah, sekarang kita lagi ada di bawah, di dalam terowongan. Ini di atas kita ini air. Jadi terowongan ini sepanjang kurang lebih 1 km yang menghubungkan antara Amsterdam Central dengan Amsterdam North. Setelah melihat pemandangan dari dalam bis selama 45 menit, akhirnya kita sampai juga di desa Zandsesans ini sobat. Zandsesans ini adalah sebuah desa buatan di Belanda sejak tahun 1946. Dirancang khusus oleh arsitek Jaap Schipper. Letaknya di distrik Zans, sebelah utara Amsterdam dan termasuk kawasan Old Holland. Desa ini sebenarnya dibangun untuk mengabadikan kehidupan masyarakat Zans di masa keemasannya sebagai area industri pada abad ke-17 dan ke-18. Langsung aja yuk kita jelajahi desa ini. Sobat Keliling Dunia, sekarang saya di Sanseska, berbeda banget sama di Amsterdam. Pemandangan di sini bisa dibilang sangat berbeda ya sobat dengan pemandangan di kota tadi. Ya iyalah, namanya juga pedesaan. Tapi tentunya pemandangan di sini gak kalah cantik. Sayangnya cuaca lagi tidak bersahabat nih sobat. Tuh lihat, saking kencangnya angin, Theo aja sampai kedinginan.
Di desa Zansesans ini terdapat 6 kincir angin yang masih berfungsi sobat. Yuk kita coba masuk ke salah satu kincirnya sobat. Theo mau mengajak sobat untuk melihat proses pembuatan sepatu. Eits, ini sepatu bukan sembarang sepatu ya sobat. Sepatu ini terbuat dari kayu atau yang biasa dikenal dengan klompen. Gak usah pakai lama, gak usah pakai nunggu, langsung aja kita lihat pembuatannya. It's easy to cut with a knife. Traditionally made by hand, a large knife was used for the outside. Spoon screws to hollow. Okay. Tough job. Took 2 hours. 2 hours. Yeah. By machines 5 minutes. That's Okay. it. And this machine makes the outside same system as duplicating key. Okay. So this part follows the model, and the knives cut out the exact same shape. Sobat, sayang banget kalau sudah kesini kita nggak bawa pulang sepatu unik khas Amsterdam ini. Nggak cuma sepatu, ada pajangan yang nggak kalah menggemaskan juga. Adik-adik, kakak-kakak, ibu-ibu, ayo dipilih. Bapak-bapak siap-siap kantong jebol ya. Hihi. Sobat, selain cara pembuatan dan tempat untuk berbelanja, di sini sobat juga bisa lihat koleksi-koleksi sepatu dari yang biasa dipakai orang-orang pada zaman dulu sampai sepatu-sepatu yang sudah dimodifikasi. Menikmati keindahan pemandangan Amsterdam dari kota sampai ke desa sudah. Berkeliling melihat suasana di dalam kincir dan cara membuat klompen juga sudah. Tapi sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kita kunjungi di Amsterdam. Khususnya desa Zansesans ini sobat. Sayang 1000 kali sayang, kita harus say goodbye dulu sama Theo dan temannya. Wah Theo, berarti masih punya utang ya untuk mengajak kita berkeliling lebih lanjut nih sobat. Kita tunggu keseruan Theo selanjutnya ya. Tentunya hanya di Keliling Dunia Trans 7. Sobatnya para penjelajah. Sobat, pernah tahu negara New Caledonia nggak? Yang ternyata nih banyak keturunan orang Jawa menetap di sana. Ih, pasti penasaran dong ya. Kalau gitu ikutin Mbak Yaya yang akan nunjukin indahnya New Caledonia setelah yang satu ini. Tetap di Keliling Dunia Trans 7. Sobat Keliling Dunia, sudah pernah dengar negara New Caledonia belum? Ayo ngacung siapa yang belum? Karena kali ini waktunya kita jalan-jalan ke New Caledonia. New Caledonia atau Caledonia Baru itu terletak di Samudra Pasifik sekitar 1200 km timur Australia. Ya, kalau lihat di peta harus sangat teliti Sobat Keliling Dunia. Dan ada banyak warga keturunan Jawa yang tinggal di sini. Supaya tidak kesasar jalan-jalannya, Sobat Keliling Dunia harus kenalan dulu sama sobat baru kita, Soraya, yang biasa disapa Mbak Yaya dan putri cantiknya Melody. Mbak Yaya sudah lama banget tinggal di wilayah koloni Prancis ini bersama suami dan Melody, yang sudah sah jadi warga lokal Nouméa, ibu kota Caledonia Baru. Selamat datang di New Caledonia bersama aku Soraya dan anak aku Melody di Keliling Dunia Trans 7. Supaya kalian lebih tahu Caledonia Baru, ini adalah lokasi syuting drama Korea Boys Before Flower. Lee Min Ho itu loh sobat. Sampai saat ini Caledonia Baru masih di bawah pemerintahan Prancis. Jadi kami kayak provinsi khusus atau otonomi daerah khusus, tetapi letak dan jauh di Samudra Pasifik. Statusnya kayak Kanada, Australia, dan Selandia Baru kepada Kerajaan Inggris. Ya kurang lebih koloni Prancis. Ibu kota Caledonia Baru adalah Nouméa, tempat saya sekarang. Nanti dari sini saya akan kasih lihat Nizami indahnya Caledonia Baru. Sekarang aja ke tempat terbaik untuk melihat pemandangan Nouméa dari Bukit Owen Toro yang memiliki ketinggian 132 meter.
Gimana sobat? Cantik banget ya? Wilayah Kepulauan Koloni Prancis ini memiliki luas lebih dari 18.500 km persegi. Pertama kali ditemukan oleh Kapten James Cook, seorang petualang Inggris pada tahun 1774. Pulau yang penghasilan utamanya dari pertambangan nikel ini awalnya adalah pembuangan narapidana Prancis pada abad ke-19. Duh, serem amat ya sobat. Sebelumnya, Wentoro ini merupakan markas negara Australia pada saat Perang Dunia Kedua dengan adanya bom meriam peninggalan Australia itu. Pada Perang Dunia Kedua, Australia dan Amerika Serikat membangun pangkalan militer di Kaledonia Baru untuk menghadapi serangan tentara Jepang di Pasifik. Setelah perang berakhir, tepatnya 1946, Kaledonia Baru menjadi wilayah khusus Prancis yang letaknya di luar Eropa. Bahkan tahun 1953, warganya mendapatkan hak menjadi warga negara Prancis. Sobat, Noumea nggak hanya cantik dari puncak Owetoro, tapi sobat keliling dunia wajib berkunjung ke pusat kotanya. Walaupun kecil, namun ditata dengan cantik. Sekarang kita udah berada di Centreville atau Plaza Cocotier. Di belakang saya ada air terjun Celles. Jadi air terjun ini salah satu air terjun tercantik di Noumea. Jadi kalau kalian ke Noumea jangan lupa selfie di depan air terjun cantik ini. Air terjun Celles. Plaza de Cocotier atau alun-alun pohon kelapa adalah jantung kota Noumea. Taman seluas hampir 4 hektar ini biasa digunakan warga Noumea untuk berkumpul, melaksanakan festival, berolahraga, atau hanya sekedar duduk santai menikmati hari yang indah. Wah, jadi pengen gak sih jadi kaum rebahan di bawah pohon kelapa? Di sekitar ini ada pasar terbesar di Noumea. Kebetulan aku juga pengen belanja. Yuk, belanja bersama aku. Kalau traveling ke negara lain dan ingin tahu budaya mereka secara instan, datang aja ke pasar mereka, seperti yang dilakukan Mbak Yaya ini. Di sini sobat keliling dunia bisa lihat penduduk Kaledonia Baru beragam etnis. Ada kulit putih atau Kaukasoid, Polinesia, dan juga banyak keturunan Indonesia nih sobat. Seperti bapak ibu penjual di pasar Noumea ini sobat. Ya, teman-teman keliling dunia Trans 7. Jadi ini aku ketemu bapak dan ibu, salah satu keturunan Indonesia yang masih bisa bahasa Indonesia sebagai penjual di pasar Noumea. Bapak ibu ini ada banyak bahan makanan yang dijualnya. Jual apa aja bapak ibu? Kuah, sayur, pisang, kalau ini apa namanya jeruk dari Australia. Ya. Kalau pisang asli lokal Noumea ya, Noumea dari Noumea juga. Keren banget, bapak ibunya masih lancar bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Sobat keliling dunia, kepulauan yang berpenduduk lebih dari 271.000 jiwa ini bergantung dengan hasil impor. Jadi barang yang dijual di pasar didatangkan langsung dari negara lain termasuk Indonesia. Sehingga mayoritas harga barang yang diimpor menjadi mahal. Jadi aku pengen beli rawit sama pisang. Iya. Kalian capeknya taruh di sini. Harganya 1.940 franc. Setelah capek belanja di pasar, enaknya makan nih. Kira-kira rekomendasi Sobat Yaya apa ya yang cocok buat lidah Indonesia? Sekarang kita berada di Rumah Makan Surabaya. Rumah makan ini salah satu rumah makan langganan aku karena makanannya itu semua makanan Indonesia. Yuk, ikut aku.
Nah, makanannya udah ada. Sekarang aku mau makan. Yuk. Jadi di sini itu bukan cuman orang Indonesia aja yang datang makan. Jadi orang-orang Prancis juga makan. Sekarang aku mau cari meja untuk makan. Kebetulan ada teman-teman Indonesia di sana. Wah, ternyata banyak ya orang Indonesia di Kaledonia Baru. Saking banyaknya, sampai-sampai khasanah kulinernya terpengaruh dengan makanan Indonesia, khususnya makanan Jawa. Wah, walaupun jauh di Kaledonia Baru, tidak bikin rasa masakan khas Indonesia hilang di warung Surabaya ini ya. Tuh lihat, Mbak Yaya sampai lahap banget makannya. Es teh manis tetap harus ada. Bisa kali Ibu Yuli cerita-cerita dikit kok tentang warungnya. Mbak Yuli, aku mau nanya-nanya lagi nih. Ide untuk mempunyai rumah makan ini dari mana? Oh, itu memang hobi dari kecil. Saya ingin orang-orang Indonesia memperkenalkan masakan Indonesia gitu. Terus juga banyak banget orang Prancis yang suka masakan. Ya masakan kita, ya masakan Indonesia ya. Iya. Nih Sami, aku udah kenyang banget nih. Aku harus jemput Melody di tempat lesnya. Aku pamit dulu ya. Sobat Keliling Dunia, jadi nambah ilmu kan hari ini dengan Kepulauan Kaledonia Baru. Apabila ingin wisata ke Kaledonia Baru nan eksotis ini, colek Mbak Yaya dan keluarganya ya. Saksikan terus Keliling Dunia ya sobat. Kalau keliling dunia suka nggak terasa ya sobat. Sudah 45 menit kita bersama. Jangan sedih ya, minggu depan kami akan hadir dengan cerita-cerita traveling yang lebih seru. Kalau sobat ingin berbagi cerita dengan kami, silakan kunjungi akun Instagram kami di @kelilingduniatrans7. Jalan-jalan ke Perigi, tidak hendak mengambil air. Keliling dunia hendak pergi, usah sedih karena kita akan